Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara-saudara yang saya hormati, kali ini saya akan membedah masalah nasab. Nasab atau keturunan itu memang diperlukan, yaitu kalau bisa umpama kita kawin, cari yang keturunan orang baik. Jadi bukan harus keturunan raja atau keturunan nabi, bukan. Kita harus mencari keturunan dari orang-orang yang baik. Nomor 2, kalau kita kawin, kita disuruh cari yang cantik. Itu perintah Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita disuruh cari yang kaya. Tapi ketiganya ini sulit, saudara-saudara. Kalau semuanya sudah sulit, nggak bisa cari dari keturunan orang baik-baik atau orang yang cantik, perempuan yang cantik, dan kita tidak mungkin juga memilih orang yang kaya, ya mungkin orang kaya tidak maulah untuk kita lamar, kita jadikan istri, ya. Akhirnya apa? Kita cari orang yang taat agamanya, yaitu orang yang taat beragama. Ini yang terakhir, ad-din terakhir. Jadi perempuan yang taat beragama. Bagaimana tentang keturunan ini, keturunan itu, begini, begitu, wadul goni ketiban watu. Bagaimana itu? Sesungguhnya kemuliaan manusia di hadapan Allah bukan karena keturunannya, tapi karena takwanya. Itu sudah jelas itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yaitu orang yang paling takwalah yang akan mulia di sisinya. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah nanti adalah orang yang paling takwa. Tidak peduli itu orang Eropa, orang India, orang Arab, orang Iran, orang Mesir, orang Palestina, orang Israel, orang Vietnam, Cina, Malaysia, Indonesia, tidak peduli. Hitam atau putih, tidak peduli. Jadi yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan definisi orang takwa itu orang yang bagaimana? Orang takwa adalah orang yang menegakkan sholat atau mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkannya atau orang-orang fakir miskin, saudara-saudara. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa, adalah orang yang melakukan sholat atau orang yang beribadah kepada Allah, baik itu sholat, zakat, puasa, haji. Dan setelah itu kalau mereka mampu, yaitu mereka menafkahkan hartanya di jalan Allah, yaitu untuk menolong orang-orang yang duafa atau orang-orang yang lemah, fakir, miskin, atau anak-anak yatim, saudara-saudara. Itulah definisi orang-orang yang takwa, saudara-saudara. Nah sekarang bagaimana tentang Habib, keturunan Nabi katanya, ulama kiai, keturunan wali songo katanya, bagaimana itu? Lah kalau mereka itu akhlaknya baik dan bertakwa, ya sama saja akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mereka itu entah itu Habib keturunan Rasul, entah itu kiai keturunan wali songo, tapi perilakunya sudah jauh dan melenceng jauh dari ajaran agama Islam, atau bahkan sebaliknya, mereka berlaku di dunia ini, hidup di dunia ini saenake dhewe, sak wiyah-wiyah saenake, bahkan merendahkan orang lain.
Bahkan ada, ini maaf ya, saya lihat di YouTube itu ada orang yang mengaku Habib, dicium kakinya, dicium kakinya sama santri-santrinya. Loh, ini ajaran apa ini? Ajaran apa ini? Ini bukan ajaran Islam, saudara-saudara. Ini kan merendahkan manusia. Ajaran Islam tidak begitu. Ajaran Islam tidak mengenal ras, tidak mengenal strata, dan tidak diskriminasi, saudara-saudara. Semua sama di hadapan Allah, saudara-saudara. Dan yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Itulah ajaran Islam, saudara-saudara. Nggak peduli kiai, nggak peduli Habib, keturunan itu kayak Wali Songo, kayak keturunan Nabi, kayak. Tapi kalau akhlaknya sudah tidak baik, bahkan sering meremehkan orang karena kepandaiannya, meremehkan orang karena kealimannya, meremehkan orang karena kayanya. Lah kalau orang-orang seperti ini sudah nggak patut lagi, nggak pantas lagi disebut ulama atau Habib, saudara-saudara. Ulama atau Habib itu adalah warasatul anbiya, penerus perjuangan para nabi, saudara-saudara. Mereka harus berjuang di jalan Allah. Selain mengajari ilmu agama terhadap orang-orang awam, orang-orang yang tidak mengerti hal agama, masalah agama, mereka juga harus memperjuangkan kaum mustadafin atau nasib kaum-kaum du'afa, kaum-kaum lemah, saudara-saudara. Bukan malah meremehkannya, bukan malah menghina pada orang-orang yang miskin atau orang-orang awam yang tidak mempunyai keturunan apapun, saudara-saudara. Kalau mereka mengatakan keturunan Wali Songo, keturunan Nabi, hanya untuk memuliakan dirinya dan membangga-banggakan keturunannya dan ingin dipuji dan dihormati oleh manusia, berarti mereka sudah jatuh pada sifat sombong, saudara-saudara, pada kesombongan, saudara-saudara. Dan ingat, orang yang sombong tidak peduli keturunan Nabi, tidak peduli kiai, ulama, keturunan Wali Songo. Kalau mereka menyombongkan dirinya, mereka sudah sama dengan iblis, saudara-saudara. Karena sifat sombong hanya pantas untuk Allah. Karena yang membuat jagat raya ini, yang berrezeki kepada kita. Kata Allah, sombong adalah pakaianku. Dan barang siapa yang memakai pakaianku, akan kulempar ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Makanya gak peduli siapapun, apa pejabat kayak presiden, kayak ulama, kayak keturunan Wali Songo, kayak Habib, kayak keturunan Nabi, kayak katanya, kalau mereka sombong, mereka akan masuk neraka, saudara-saudara. Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhul jannata fi qalbihi maswal lil mutakabbirin. Jadi seseorang tidak akan bisa masuk surga. La yadkhul jannah, enggak bisa masuk surga. Karena apa? Di dalam hatinya fi qalbihi maswal lil mutakabbirin, masih ada sifat yang menyombongkan diri, yaitu takabur, membesar-besarkan dirinya, saudara-saudara. Padahal sifat yang membesar-besarkan dirinya, sombong, angkuh, itu sifat iblis, laknatullah alaih, saudara-saudara. Iya, karena iblis pernah melakukan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dia disuruh sujud kepada Adam alaihissalam, tapi iblis menolaknya. Bahkan iblis berbicara, aba wastakbar, saya lebih besar daripada Adam, ya Allah. Makanya siapa saja tidak peduli Habib, kiai, ulama yang sombong, mereka sudah sama dengan iblis, dan kalau mati dilempar ke neraka jahanam, saudara-saudara. Makanya mari kita introspeksi diri, baik saya atau saudara-saudara, untuk menekan atau menghilangkan sedikit demi sedikit sifat yang kita miliki, yaitu sifat sombong, saudara-saudara. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.